riba. Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba. Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua sama-sama berdosa. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalan Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan orang lain riba, juru tulisnya, dua saksinya, mereka semua itu sama-sama berdosa. Dan Rabbuna di dalam Al-Quranul Karim berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum tu'minun. In kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan segala sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, jika memang kamu orang-orang mukmin. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba apa yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman turunnya wahyu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Praktek riba macam apa yang dilakukan oleh mereka? Para ulama menjelaskan, riba sesuai dengan arti bahasa az-ziyadah, setiap tambahan. Orang-orang jahiliyah, riba yang mereka praktekkan adalah seperti ini. Apabila seseorang itu menghutang kepada kawannya, berhutang kepada kawannya, dan kawannya mempiutangkan kepada dia dalam tempo tertentu, misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau setahun. Apabila jatuh temponya, waktunya, dan orang yang berhutang belum mampu membayar, maka yang mempiutangkan berkata kepadanya, aku beri tempo waktu lagi, tetapi dengan memberikan ziyadah tambahan, atau dengan bahasa keseharian kita, ada bunganya. Berarti riba yang dimaksud dalam Al-Quran, yaitu riba an-nasi'ah, riba dalam hutang piutang, pinjam meminjam. Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang diharamkan oleh Islam. Setelah kita mengetahui bahwa arti riba yang dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah dalam masalah hutang piutang, setiap hutang ada kelebihan, ada bunganya, maka apa perbedaannya dengan bank-bank yang ada sekarang ini di dunia ini? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah,
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Di dalam Islam ada satu ajaran yang sangat mulia sekali, membantu orang yang sedang kesusahan. Salah satu caranya adalah dengan meminjamkan uang kepadanya. Maka dalam Islam urusan pinjam meminjam, hutang piutang adalah urusan murni sosial 100%. Tidak ada embel-embelnya, tidak ada pamrihnya, tidak ada bunganya. Hutang 100 bayar 100, hutang 1000 bayar 1000, hutang 1 juta bayar 1 juta. Sedangkan yang dimaksud dengan riba adanya ketentuan syarat. Hutang 100 bunganya 10 rupiah. Hutang 1000 bunganya 100 sekian persen dan seterusnya. Ini adalah ainur riba, riba 100%. Maka bank-bank yang ada di dunia ini yang mempraktekkan seperti ini tidak syak lagi adalah ini praktek riba yang pernah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah ketika turunnya wahyu Al-Quran, ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka. Sistem perekonomian yang seperti inilah yang kemudian dikembangkan di dunia saat ini oleh orang-orang Yahudi terutama, karena pertama orang yang mengembangkan riba adalah orang-orang Yahudi. Kalau saudara menyimpan uang di bank, maka saudara akan diberi bunga sekian persen. Bahkan kita berlomba-lomba untuk menarik bunga dari bank sebanyak-banyaknya. Dan bank itu pun berlomba-lomba satu dengan yang lain, bersaing untuk memberikan bunga yang lebih banyak, yang lebih banyak, dan yang lebih banyak. Ini ainur riba. Riba murni dan 100%. Kalau kita ambil bunganya, berarti kita makan riba dan terkena ayat yang mulia ini. Dan terlaknat berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu menyimpan uang di bank dengan mengambil bunganya berarti kita memakan riba. Kalau tidak memakan bunganya berarti kita telah membantu kelangsungan praktek riba jahiliyah. Sedangkan kita tidak boleh membantu sesuatu perbuatan maksiat sebagaimana Rabbuna katakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bank-bank konvensional yang bertebaran di dunia saat ini, para ulama kita telah ijma' mengatakan bahwa ini bank-bank ribawiyah yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kaum muslimin berjual beli, berdagang, menegakkan sistem perekonomiannya sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Jangan dia mengikuti cara-cara orang kafir dalam menegakkan sistem perekonomian mereka. Karena tegaknya sistem perekonomian mereka dengan riba, dengan perjudian, dengan penipuan, dengan gharar, dan dengan unsur atau cara pemaksaan atau unsur-unsur pemaksaan. Sehingga terjerat semuanya. Karena itu mereka menguasai perekonomian. Andai kata kaum muslimin memisahkan diri dari mereka, sistemnya berbeda sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, pasti perekonomian mereka tidak seperti sekarang ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib dan jemaah. Walhamdulillah Rabbil Alamin.